Iya, iya. Ini semester berapa ya, Bu, ya, mahasiswanya? Mahasiswanya semester berapa? Semester 2. Oh, semester 2. Iya, semester 2. Ya, MP ya? Iya, manajemen pendidikan. Bu Yuan ini satu kelas Bu Hesti sama saya. Satu kelas, satu angkatan, tapi jarang kelas ya. Satu angkatan. Satu angkatan ya. Iya, iya. Karena beliau ininya bidangnya pendidikan. Yang di kampus mana, Bu Loli? Yang SPS, Bu. Oh iya. Iya. Makanya kan saya suka lihat tuh statusnya sibuk nih, sana sini sana. Aduh, dapat nggak ya saya jatuh hari. Tadi lagi musim ujian sih, lagi ujian akhir ya, kelas TS itu kelas 9. TS. Iya, kelas 9 lagi ujian akhir madrasah. Ya. Oh, jadi, gitu. Jadi siangnya udah selesai. Oh iya. Sampai 10 lagi ujian akhir tuh kelas 9 tuh SMP. Enggak, maksudnya tuh kayak yang dilihat semua gitu, gesernya gimana sih bawah. Sekolah nggak bisa. Ayo bocor. 40 people itu. Namanya dulu. Bocor. Salam Pak Muarif. Bu Yuan ini ada Pak Muarif. Assalamualaikum. Yuan Pak di Bekasi. Jauh Bu. Ya, mau ke Ciputat jauh, apalagi Bojong Sari. 1 jam. Bekasi kan Jabar, berarti kan dari Jabar ke Jabar kalau ke Bojong Sari, Bu. Bojong Sari mana, Pak? Di satu provinsi ya, Pak ya. Oh, provinsi. Kampus Tarbiyah, kampus PPG. Oh, kan adanya di Bojong Sari. Berarti kan dari Jawa Barat, Ibu ke Jawa Barat, tapi lewat DKI dan Banten. Banten. Jauh. Lewat 2 provinsi. Kembalinya ke Jabar juga. Iya. Dava, ini Pak Muarif sudah datang, Bu Yuan sudah ada, Bu Hesti sudah ada. Oh, baik kalau begitu. Baik, kepada kawan-kawan sekalian, acara akan segera dimulai, maka kami harap semuanya untuk mempersiapkan diri, dan kepada para peserta agar kalau bisa tidak menyalakan mic selama kegiatan acara berlangsung. Terima kasih. Baik, kalau begitu, pertama-tama, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mbak. Perkenalkan, saya Hafiz Dafarkana, yang insya Allah pada siang hari ini akan menjadi moderator dan juga MC untuk kegiatan bimbingan bersama dengan dosen tamu, yang dimana kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat yang diikuti oleh 2 kelas, yaitu kelas 2C dan 2B dari Prodi Manajemen Pendidikan. Demi kelancaran acara ini, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada sesi pembacaan doa. Kepada petugas yang membaca doa, kami persilahkan. Kepada saudari Cika, bisa di ini. Saudari Cika. Kami persilahkan.
Oh maaf, mohon maaf untuk pembacaan doa dikarenakan saudara kita, saudara Fauzan sedang berkenan untuk terlambat, maka sepertinya beliau berhalangan hadir. Selanjutnya kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan oleh Kaprodi Manajemen Pendidikan. Kepada yang terhormat Bapak Muarif kami persilakan. Terima kasih. Oke, tadi ada yang sedang berkenan untuk nggak hadir ya. Bismillah, jadi lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ba'du. Yang terhormat Ibu Dr. Yuan Martina Dinata MA, para sumber atau dosen tamu kita pada siang hari ini untuk mata kuliah Manajemen Perpustakaan dan Sumber Belajar ya Bu Luli ya. Iya Pak, benar. Oke, yang terhormat Ibu Dr. Nurita Sari, Dr. Esti Maningrum sebagai pengampu mata kuliah Manajemen Perpustakaan dan Sumber Belajar, serta anak-anak sekalian mahasiswa Prodi MP semester 2B dan semester 2C. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah karena pada siang hari ini sesuai dengan rancangan, rencana, sesuai dengan jadwal, kita semua dipertemukan lewat layar ya untuk mengkaji bersama tentang optimalisasi fungsi perpustakaan untuk sekolah bermutu. Karena itu kami ucapkan terima kasih tak terhingga kepada Ibu Dr. Yuan Martina Dinata yang sudah bersedia memberikan pengalaman-pengalaman baru bagi anak-anak kami. Karena saya baca di CV-nya itu dengan pengalaman Ibu ya, sehingga anak-anak kami mungkin bisa tidak sekedar menggayung ilmu atau menambah ilmu, mungkin bisa mengember ilmu. Itu ya. Kalau timba kan sedikit, ini ember jadi banyak gitu kan, mengember ilmu. Mudah-mudahan itu bisa betul-betul dimanfaatkan oleh mahasiswa kami. Perlu disampaikan Ibu bahwa Prodi Manajemen Pendidikan ini mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi tenaga administrasi pengelola lembaga pendidikan. Ada beberapa kompetensi tambahan ya, mungkin nanti bisa dibaca di isi misinya, tapi yang jelas mereka ini memang harus dibekali dengan salah satunya adalah wawasan tentang perpustakaan dan bagaimana harapannya bisa mengelola perpustakaan walaupun bukan pustakawan. Nah, seperti itu. Karena memang kan tugas-tugas pendidikan itu tidak sekedar pendidik, tapi juga tenaga pendidikan. Gitu. Iya. Saya pikir nggak akan selesai, ya. Nggak akan selesai atau bahkan mungkin nggak akan terwujud pendidikan kita di sekolah madrasah kalau hanya mengandalkan guru, tapi juga harus ada tenaga pendidikan. Inilah kemudian anak-anak kami diberi berbagai bekal supaya mereka nanti ketika terjun di bidangnya masing-masing, tidak gagap gempita, tapi sudah familiar, sudah paham, sudah mengerti, sudah kompeten dengan bidangnya itu. Barangkali itu Bu harapan kami, Bu Dr. Yuan Martina Dinata, dan sekali lagi terima kasih banyak sudah bersedia direpoti oleh Bu Lolita dan Bu Hesti. Karena saya yakin kita tengah kegiatan Ibu, aktivitas Ibu ini kan sangat padat, apalagi pengawas ya, pengawas madrasah.
Iya. Jangan kadang-kadang karena banyaknya madrasah jadi datang jarang. Jarang datang ke madrasah. Hanya disebut pengawas. Lama sekali nggak datang, sekali datang, awas. Nah, begitu. Barangkali begitu ya. Itu saja Bu. Ini karena sebentar lagi kuota saya akan habis nih. Karena di Tarbiyah ini ternyata kuotanya nggak bisa Bu. Kami di lantai 5 tuh sama sekali nggak ada yang berfungsi. Sehingga mau nggak mau ini harus pakai HP gitu. Itu saja harapan kami dan semoga harapan bisa terwujud. Makasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Mu'arif selaku Kaprodi Manajemen Pendidikan yang telah berkenan untuk hadir dan menyampaikan sambutannya yang insya Allah sangat bermanfaat. Selanjutnya, kita beranjak ke acara utama kita pada siang hari ini, yaitu penyampaian materi oleh narasumber, yaitu Ibu Dr. Yuan Martina. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV beliau terlebih dahulu. Nama panjang beliau adalah Dr. Yuan Martina Dinata, MA. Beliau bertempat tanggal lahir di Majalengka, 12 Maret 1977. Beliau telah menempuh riwayat pendidikan dari SDN Wibawa Mukti Jati Asih, lalu di SMPN Jati Asih, yang dimana sekarang dikenal sebagai SMPN 9 Kota Bekasi, lalu lanjut di MA Al-Falah Cicalengka Bandung, dan telah menempuh pendidikan S1 di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung di Fakultas Tarbiyah jurusan PBA, dan melanjutkan studi S2-nya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan prodi PBA, dan melanjutkan studi S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, konsentrasi PBA. Ibu Dr. Yuan Martina telah mengajar di beberapa tempat. Yang pertama, beliau telah menjadi guru di MA Sahid Bogor pada tahun 2000 hingga 2002, dan telah menjadi guru bahasa Arab di SDIT dan SMPIT Al-Ismah pada tahun 2002 hingga 2010, lalu menjadi guru bahasa Arab di MTSN 2 Bekasi tahun 2005 hingga tahun 2017, dan menjadi guru di MTSN 2 Kota Bekasi tahun 2005 hingga 2017, dan beliau juga pernah menjadi Kepala Perpustakaan MTSN 2 Kota Bekasi pada tahun 2013 hingga tahun 2017, dan hingga saat ini Ibu Dr. Yuan menjadi pengawas madrasah dari tahun 2017 hingga saat ini. Beliau sebelumnya telah mengikuti beberapa diklat. Yang pertama ada diklat metodologi pembelajaran, diklat lesson study, BIMTEK pengelolaan perpustakaan dan taman bacaan, diklat administrasi pembelajaran, diklat calon pengawas, workshop penyusunan dokumen KDSP, workshop madrasah sehat, workshop IKM untuk pengawas madrasah, diklat fasilitator daerah kelas pengawas madrasah pada tahun 2021, dan kepala madrasah pada tahun 2022 dan 2023. Selanjutnya, beliau telah mengikuti diklat fasilitator nasional, Training of Facilitator atau TOF, implementasi kurikulum merdeka pada tahun 2023, penggerak moderasi beragama, dan juga Southeast School Leadership Program atau SAA SLP tahun 2023. Ibu Dr. Yuan pada tahun 2025 telah mendapatkan sebuah anugerah pengawas madrasah nasional kategori pengawas berdedikasi, inovasi, dan prestasi dari kelompok kerja pengawas madrasah nasional. Sekian untuk CV beliau. Kepada Ibu Dr. Yuan Martina Dinata, kami persilakan untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Hafiz Dafa. Kita perkenalan dulu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Maba'du, yang sama-sama kita hormati Bapak Mu'arif Sam selaku Kaprodi
Manajemen Pendidikan di Fakultas Tarbiyah UIN Jakarta, Ibu Lolita Sari selaku dosen pengampu, dengan Ibu Dr. siapa tadi, Bu Hesti ya, juga Pasti, Bu Hesti. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan. Alhamdulillah pada siang hari ini bisa bersilaturahim dalam kegiatan kuliah tamu. Perkenalkan, nama saya tadi sudah dibacakan oleh Pak Hafiz ya. Saya biasanya interaksi dengan guru sama kepala sekolah. Jadi soalnya saya sering nyebut Bapak, mohon maaf. Hafiz ya, dengan Hafiz, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah dibacakan, saya dulu juga adalah guru, jadi saya memulai karir dari guru dulu, lulus kuliah saya guru dulu, guru di Madrasah Aliyah, lalu guru di SDIT, sampai mulai ngajar tahun 2000, tahun 2005 itu ada PNS ya, CPNS, guru, saya juga daftar, alhamdulillah diterima. Setelah itu 2005, setelah 12 tahun lah mengabdi di madrasah negeri, baru ada tes, namanya tes uji kom pengawas sekolah ya, pengawas madrasah gitu ya. Jadi waktu itu saya ikut tes untuk menjadi pengawas sekolah atau pengawas madrasah ya. Karena kan sekolah dibagi dua ya, ada yang di bawah Kementerian Agama, ada yang di bawah Kementerian Diknas ya. Nah, saya untuk di bawah Kementerian Agama. Jadi saya waktu itu 2016 saya tes menjadi calon pengawas, alhamdulillah lulus. Waktu itu memang besar-besaran penerimanya tahun 2017 itu ya, sekitar 200 orang di Jawa Barat ya dibutuhkan pengawas sekolah. Alhamdulillah lulus. Nah, jadi kalau biasanya kita mengajar pegang mata pelajaran, saya biasanya berhadapan dengan murid MTS gitu ya, mengajar bahasa Arab, lalu pindah ke pengawas. Nah, menjadi memegang beberapa sekolah yang menjadi tanggung jawab saya gitu ya. Kebetulan waktu itu tahun 2017 saya diberi sekolah binaan itu 12 MTS. Jadi minimal itu pengawas itu tupoksinya itu minimal dia pegang 7 sekolah. Kalau jenjang SMP, SMA atau aliyah itu minimal 7 sekolah. 7 sekolah atau 40 guru. Kalau 7 sekolahnya nggak ada 7 berarti minimal 40 guru. Ya, Bu. Jadi waktu itu diberi sekolah 12 MTS, binaan saya satu kecamatan. Tahun 2017. Sekarang nih sejalannya waktu, mungkin juga melihat kinerja kita. Sekarang ini sekolah yang saya pegang ada 47. Jadi saya hari ini overload memegang sekolah binaan atau sekolah dampingan sebanyak 47 sekolah yang saya dampingi. Itu ada 9 MTS di Pondok Gede, Bekasi, kemudian ada MI-nya ada 14, Madrasah Ibtidaiyah 14, RA-nya ada 24 RA yang saya harus dampingi ya. Jadi kalau kemarin itu namanya kan pengawas madrasah atau pengawas sekolah. Nah, sekarang ini ada Permen Par RB nomor 21 tahun 2024 ganti namanya jadi pendamping satuan pendidikan gitu ya. Tadinya namanya pengawas, yang tadi kata Bapak tapi datang mengawasi. Sekarang namanya pendamping satuan pendidikan. Apa sih tupoksinya? Nanti pengalaman juga ya buat adik-adik apa tupoksi dari pengawas madrasah atau pengawas sekolah. Nah, tadi kan disebutkan ada pendidik, ada tenaga kependidikan. Nah, untuk pengawas ini adalah tenaga kependidikan. Kita ada di tenaga pendidikan. Jadi tenaga pendidikan itu ada TU tenaga pendidikan ya. Kemudian kepala sekolah juga tenaga kependidikan. Lalu pengawas juga tenaga kependidikan. Tupoksi kita itu pengawas madrasah itu adalah penjamin mutu eksternal. Kita menjamin mutu sekolah yang kita bina atau kita dampingi. Ya, jadi saya tugasnya menjaga mutu kualitas sekolah yang ada di bawah saya. Nah, tugasnya itu diantaranya mengadakan bimbingan dan pelatihan buat guru-guru. Training buat guru-guru. Kemudian melakukan
penilaian kinerja guru dan kepala sekolah atau kepala madrasah. Kemudian melakukan supervisi akademik, ya, supervisi ketika guru mengajar itu kita lihat, kita dampingi apakah dia sudah memenuhi metode pembelajarannya sudah memenuhi belum, gitu. Prosesnya itu sudah berjalan belum, apa itu kurikulum Merdeka atau kurikulum K13 sudah sesuai belum, itu kita mensupervisi guru yang mengajar, kemudian juga mensupervisi administrasi pembelajarannya, juga mensupervisi manajerial kepala sekolah. Kepala sekolah itu sudah bikin RKT belum, sudah bikin rencana kerja tahunan belum, sudah bikin evaluasi diri madrasah. Jadi kita mensupervisi kinerja kepala sekolah, baik itu bulanan ataupun tahunan. Itu diantara tugas pengawas sekolah. Nah, seperti sekarang ini sekolah sedang mengadakan ujian akhir madrasah ya, kelas 9 itu ya. Itu kita monitoring apakah sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya ujiannya gitu. Kita memonitoring ujian, kemudian ketika PPDB itu juga apakah sudah berjalan dan lain-lain gitu ya. Di antaranya untuk tugas kepengawasan. Ini memang lebih menantang dibandingkan waktu menjadi guru gitu. Waktu menjadi guru kita kewenangannya sedikit gitu ya, hanya kepada siswa aja. Tapi kalau pengawas sekolah atau pengawas madrasah itu kata-katanya didengarkan oleh guru, didengarkan oleh kepala sekolah. Jadi masukan-masukan kita itu walaupun sedikit, insya Allah berdampak. Itu ya, mudah-mudahan nanti adik-adik ada yang menjadi pengawas sekolah, tapi itu harus PNS dulu. Jadi kalau pengawas sekolah itu, pengawas madrasah itu harus dari guru dan dia sudah PNS, sudah pegawai negeri, baru dia nanti ikut tes pengawas sekolah seperti itu. Mudah-mudahan ya, insya Allah ini para manajer, calon manajer pendidikan ini yang ada di depan saya. Ya, mudah-mudahan. Baik, itu saja mungkin tentang pekerjaan saya. Jadi pekerjaan saya sehari-hari adalah membimbing, membina guru, terutama misalnya ada kurikulum baru nih, kemarin kurikulum Merdeka. Bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu saya ke sekolah-sekolah dampingan saya mengadakan pelatihan training, tanggal sekian di sekolah tanggal sekian di sekolah ini, sehingga semua sekolah dampingan saya kenal kurikulum Merdeka. Nah, besok ini kurikulum pendekatan deep learning kan, pembelajaran mendalam. Nah, itu gimana nih guru-guru saya jangan sampai pada bingung di bawah. Bagaimana mengimplementasikan kurikulum pembelajaran deep learning. Nah, itu untuk tanggung jawab saya untuk mensosialisasikan ke guru-guru yang ada di bawah saya. Alhamdulillah tugasnya di Bekasi itu di Pondok Gede, satu kecamatan ya. Jadi biasanya sih per kecamatan Bekasi Timur 1 orang gitu loh. Apa itu namanya penugasannya per kecamatan untuk pengawas sekolah. Jadi ada berapa sekolah yang di bawah, misalkan di kecamatan Bekasi Timur ada 5 sekolah, berarti dia 5-5-nya dipegang oleh satu pengawas. Seperti itu ya. Untuk sharing pekerjaan. Jadi harus berasal dari guru dulu, pendidik. Mana ya PPT saya ya? Nah, optimalisasi. Untuk PPT bisa kami yang share Ibu jika Ibu kesulitan. Oh, boleh, silakan. Sebentar Ibu. Intinya itu kita tuh harus sering mengupdate ya, mengupgrade, sering mengupgrade pengetahuan. Apa sudah terlihat? Sudah. Oke. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Tema kita hari ini yang akan kita diskusikan, sharing-sharing pengetahuan, yaitu tentang optimalisasi fungsi perpustakaan untuk sekolah yang bermutu. Disampaikan pada mata kuliah
Perpustakaan dan PSB, Pusat Sumber Belajar. Next, Pak. Kak. Biasanya saya kalau manggil ini Pak Guru atau Bu Guru di depan saya. Sama aja Bu, Dapa namanya Bu. Hah? Siapa namanya ya? Dapa. Dava, iya, iya. Nah, ini peta konsepnya ya, mengoptimalisasi peran dan fungsi perpustakaan untuk menciptakan sekolah yang bermutu. Ini ada 2 variabel kalau kita lihat di judulnya itu ada mengoptimalisasi fungsi perpustakaan, ada variabel kedua yaitu sekolah bermutu ya. Ini kalau kita bikin tulisan jadi satu makalah ini. Saya menganimnya pakai menggunakan 5W1HY gitu ya. Kenapa sih perpustakaan itu harus dioptimalkan fungsinya? Apa itu optimalisasi fungsi perpustakaan? Siapa yang melakukan optimalisasi perpustakaan? Di mana, kapan, dan bagaimana caranya? Sama nih sekolah bermutu. Kenapa sekolah itu harus bermutu? Coba. Kemudian apa itu sekolah bermutu? Siapa yang harus yang bertanggung jawab menjadikan sekolah itu bermutu, di mana, kapan, dan bagaimana. Ini ada yang sudah mengajar belum? Mahasiswanya apa masih mahasiswa apa sudah ada yang jadi guru belum? Belum. Halo? Ibu. Masih semester 2 Ibu, belum ada. Oh, belum ada ya. Barangkali ada yang sudah mengajar gitu. Sebentar. Masih fresh semua, Bu. Oh iya, masih Lulus SMA, SMK, pesantren. Oh gitu. Iya baik. Ya, kenapa perpustakaan itu perlu dioptimalkan fungsinya? Why gitu ya. Sebabnya. Nah, biasanya di sekolah-sekolah itu atau madrasah itu mereka punya perpustakaan. Punya perpustakaan ada walaupun mini ataupun lengkap ada gitu ya. Nah, tapi dia belum secara optimal digunakan. Ada yang hanya berupa kumpulan buku aja tuh. Buku berderet. Nah, tapi pengunjungnya sedikit. Nah, kebanyakan itu kendalanya adalah ada Bu perpustakaannya tapi tidak ada yang jagain gitu. Atau banyaklah mestinya. Tapi perpustakaan itu sudah ada tapi belum teroptimalisasi sesuai dengan fungsinya gitu. Nah, apa itu optimalisasi? Berarti kan sesuatu yang sudah ada kita maksimalkan sebaik mungkin supaya dia memberi manfaat buat warga sekolah. Nah, siapa yang bertanggung jawab nih mengoptimalkan perpustakaan? Yang pertama tentu saja leader kepala sekolah ya, leadernya kepala sekolahnya nih yang punya tanggung jawab. Juga gurunya dan siswanya. Hanya saja ada kepala sekolah yang memang dia itu sadar bahwa perpustakaan ini sebagai pusat sumber belajar maka harus saya optimalkan gitu ya. Ada yang dia belum maksimal gitu ya. Jadi ini tergantung dari visi kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya itu punya visi, dia pasti di perpustakaan dia dipentingkan. Ditambah koleksinya, dilengkapi sarananya, ada laptopnya, ada media yang lainnya, ada wifi-nya dan lain-lain. Kalau kepala sekolahnya punya visi yang bagus. Tapi kalau yang enggak, belum terlalu penting nih perpustakaan misalkan ya. Jadi ini tergantung visi kepala sekolahnya. Kalau dia memilih orang yang memang benar-benar mau maju, mesti perpustakaan dipentingkan. Di mana? Ya itu tentu saja di sekolah ya. Kita utamanya kan di sekolah karena kita akan menjadi leader tenaga pendidikan di sekolah. Kapan ini perpustakaan dioptimalkan? Yaitu ketika sudah KBM berjalan, sudah ada siswanya, sudah ada gurunya, sudah diadakan perpustakaannya, lalu kita mulai mengoptimalkan dan how. Nah, bagaimana kita diskusikan ya ada di slide berikutnya. Bagaimana cara mengoptimalkan? Kemudian sekolah bermutu. Kenapa sekolah itu harus bermutu ya? Karena supaya apa, Nak? Supaya bisa menghasilkan output yang bagus, siswanya mencapai SKL, standar kompetensi lulusan. Kalau sekolahnya tidak bermutu, prosesnya tidak bermutu, atau gurunya juga belum S1 misalkan, tentu tidak akan melahirkan
siswa output yang bagus. Karena itu sekolah itu kita harus kalau sebagai nanti jadi kepala sekolah, menjadi guru atau menjadi teknik, kita harus yakin bahwa tempat kita bekerja ini harus menjadi sekolah yang berkualitas, sekolah yang unggulan ya. Apa itu sekolah yang bermutu? Ini pakai kuat. Pasti sekolah yang minimal memenuhi 8 standar pendidikan. Ada yang sudah hafal 8 standar pendidikan? Halo? Belum, Ibu. Apa? Belum, Ibu. Belum, Bu. 8 standar nasional pendidikan. 1 SKL, standar kompetensi lulusan. 2 standar proses. 3 ada standar namanya standar sarana prasarana. 4 ada standar penilaian. 5 ada standar pembiayaan. 6 ada standar pengelolaan. Kemudian ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, minimal sekolah itu memenuhi 8 standar itu. Kalau standar pendidik dan tenaga pendidikan ada standarnya kan, guru itu harus S1, kepala sekolah S1, kalau TU itu boleh SMA. Boleh SMA, tapi kalau kepala TU-nya dia harus S1. Jadi memenuhi standar ya, baik standar sarana, kelasnya itu harus berapa kali berapa, 7 kali 9, lapangan harus berapa meter, kamar mandi itu berapa perbandingan satu siswa dengan berapa siswa, satu kamar mandi berapa siswa laki-laki, berapa siswa perempuan, itu ada standarnya semuanya. Jadi minimal sekolah itu memenuhi 8 standar. Kemudian ada standar dan lain-lainnya ya. Tapi yang bermutu itu, sekolah yang bermutu itu yang diantaranya yang memang standar prosesnya itu pembelajarannya itu bermutu gitu. Pembelajarannya itu berkualitas. Gurunya harus sudah S1, sudah sertifikasi pendidik, mengajarnya dengan bagus gitu kan. Jadi pembelajarannya bermutu. Nanti prosesnya bermutu, nanti penilaiannya dan lain-lain. Jadi sehingga outputnya bagus. Siapa yang bertanggung jawab membuat sekolah itu bermutu? Tentu saja kepala sekolah, guru, tendik, semua yang menjadi warga sekolah itu bekerja sama untuk mewujudkan sekolah yang bermutu atau berkualitas. Di mana? Nah, tentu saja semua sekolah diharapkan menjadi sekolah yang bermutu ya, bukan sekolah yang biasa aja. Jadi diharapkan semua sekolah setelah memenuhi standar SPM, standar pelayanan minimal, lalu dia harus mencapai standar nasional pendidikan, lalu dia nanti mencapai namanya sekolah unggulan, lebih naik lagi. Jadi diharapkan semua sekolah mencapai menjadi sekolah yang bermutu, yang unggul, dan lain-lain. Kapan ini sekolah diwujudkan? Ya secepatnya. Biasanya kalau guru-guru muda, leader-leader muda, semangatnya tinggi, jago IT, dia langsung cepat ini, lebih cepat, lebih bisa berinovasi ya. Kita bisa studi banding ke berbagai sekolah yang bagus. Bagaimana mewujudkan sekolah yang bermutu? Tentu saja dengan berbagai cara, yang bisa studi banding, bisa kita mencari stakeholder, mencari pendanaan dan lain-lain. Next, Dava. Di slide-nya digeser. Bu, sebentar. Ada delay. Sudah? Ya, baik. Nah, sebagaimana kita ketahui, ini kan mata kuliah perpustakaan ya. Perpustakaan itu merupakan jantungnya dari kegiatan literasi. Jadi di sekolah itu jangan mengandalkan dari KBM atau pembelajaran oleh guru, tapi juga perpustakaan itu adalah jantungnya dari kegiatan literasi dan pusat sumber belajar yang sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Nah, selama ini pusatnya masih di kelas ya kan? Masih mengandalkan guru, masih mengandalkan dosen gitu. Nah, itu perpustakaan belum menjadi jantungnya atau kegiatan literasi dan menjadi pusat sumber belajar. Jadi guru kan bukan satu-satunya sumber pengetahuan ya, atau dengan buku paket saja, tapi ada perpustakaan yang bisa menambah pengetahuan, wawasan siswa maupun mahasiswa.
Di era digital dan kurikulum merdeka saat ini, para perpustakaan tidak hanya sebagai tempat menyimpan buku. Nah, bukan hanya tempat menyimpan buku ya. Beli buku paket, kepala sekolah beli dana bos, beli buku, simpen di perpustakaan. Ntar beli lagi, simpen. Bukan hanya tempat menyimpan buku, tapi juga pusat pembelajaran yang aktif, inovatif, dan menyenangkan. Jadi, bisa juga siswa dibawa ke perpustakaan untuk belajar. Memang sebaiknya perpustakaan itu ada space buat siswa berkumpul ya. Jadi bukan hanya kumpulan rak bukunya, tapi juga ada space buat siswa belajar satu kelas gitu ya. Mudah-mudahan. Sayangnya di banyak satuan pendidikan fungsi perpustakaan belum dioptimalkan secara maksimal. Nah, biasanya ini yang sudah ada perpustakaannya namun belum dioptimalkan. Kadang-kadang butuh kelas, perpustakaan digeser. Ada juga yang begitu. Ketika dapat murid banyak, kelasnya kurang nih. Akhirnya gimana? Perpustakaan digeser di pojok gitu ya, dipakai kelas. Ada juga yang begitu ya. Karena ya lebih mementingkan memerlukan banyak siswa, jadinya perpustakaannya tergeser-geser. Ada juga. Masih banyak perpustakaan yang belum dikelola secara profesional. Ini kan karena saya di lapangan, jadi kalau sekolah negeri, insya Allah perpustakaannya bagus. Atau sekolah-sekolah yang sekolah internasional, kan ada ya sekolah-sekolah internasional, sekolah seperti Al-Azhar, itu pasti dia punya perpustakaan yang dikelola dengan baik. Tapi kalau sekolah yang middle, banyak perpustakaan yang belum dimaksimalkan. Koleksinya tidak mutakhir, misalkan buku kan ada kalau buku Loli ya udah tahu ya, buku kira-kira buku sudah kalau 5 tahun 10 tahun boleh dihanguskan atau gimana Bu? Ada buku 10 tahun lewat kayaknya Bu. 10 tahun yang lewat. Ya buku koleksi yang tidak mutakhir. Minim pemanfaatan teknologi informasi, jadi masih manual data peminjamnya, misalkan data pengunjungnya masih manual, belum menggunakan teknologi informasi. Nah ini juga ladang sebenarnya kalau kita mau turun ke madrasah, ke sekolah-sekolah itu banyak yang membutuhkan apa ya, tapi kalau gimana nih supaya mengupgrade perpustakaan menggunakan teknologi informasi. Serta rendahnya keterlibatan siswa dan guru dalam kegiatan literasi. Nah, kemarin itu kalau kita pengawas itu, jadi sekolah itu sekarang punya rapor pendidikan namanya ya. Kalau siswa punya rapor sekolah itu sekarang punya rapor pendidikan, dia itu hasil dari ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer, itu sekitar bulan Oktober, pelaksanaan Oktober atau November, itu ada asesmen nasional yang diukur adalah literasi, numerasi, survei karakter, kualitas pembelajaran. Nah, itu nanti menjadi rapor sekolah. Yang ditesnya kalau kelas SD itu sekitar kelas 5 SD, 30 anak. Kalau SMP itu kelas 8, 45 anak. SMA itu 45 anak juga, sampel dari siswa. Dinilai, dites literasi, numerasi, kemudian survei karakter, kualitas pembelajaran. Nah, itu literasinya ada yang sedang, gitu. Ada yang merah, rapot pendidik, rapot sekolah ya, bukan rapot siswa. Jadi sekolah siswa punya rapot, sekolah juga punya rapot, namanya rapor pendidikan. Nah itu nilai rapotnya, literasinya itu ada yang merah, ada yang sedang, kuning, ada yang hijau, bagus. Nah ini berarti kan literasinya harus kita, saya bilang kepala sekolah, ini Pak literasinya masih kurang, merah, berarti harus ada kegiatan literasi. Saya bikin program gitu. Jadinya setelah adanya rapor pendidikan itu, ternyata kalau misalkan rapotnya itu literasinya sedang, berarti harus ditayangkan jadi hijau. Kalau rapotnya itu merah, harus ditayangkan jadi kuning. Berarti belum ada kegiatan literasi nih. Literasinya apakah itu membaca bersama-sama di lapangan, atau di kelas membaca 15 menit setiap hari, atau membaca ada tugas resensi buku dan lain-lain. Jadi minim. Kalau yang literasinya minim di sekolah, nanti rapot sekolahnya literasinya kecil gitu ya. Optimalisasi fungsi perpustakaan menjadi krusial untuk menciptakan sekolah yang bermutu. Jadi sekolah yang bagus, mesti perpustakaannya bagus gitu. Itu salah satu indikator ya.
Kalau sekolah yang bagus, mesti mana nih perpustakaannya? Ada perpustakaannya nggak? Nggak ada. Kalau perpustakaannya bagus, terkelola dengan baik, koleksinya lengkap gitu, terus juga ada penggunaan teknologi, ini pasti sekolahnya bagus. Tapi kalau sekolahnya sedang, itu juga bisa lihat ya, itu lihat dari perpustakaannya, itu salah satu indikator kalau menurut saya. Menciptakan sekolah yang bermutu yang mampu melahirkan peserta didik yang literat, yang senang membaca, siswanya kritis dan berkarakter. Upaya ini perlu melibatkan penguatan manajemen perpustakaan. Nanti ini kalau tentang manajemen perpustakaan dengan Bu Dr. Loli, dengan Bu Hesti. Peningkatan kompetensi pustakawan ini juga perlu. Jadi kebanyakan itu perpustakaan belum dipegang oleh sarjana perpustakaan. Itu juga salah satu peluang juga buat sarjana perpustakaan. Jadi masih dipegang misalkan guru biasa pegang perpustakaan gitu ya. Jadi pustakawan harus diberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan perpustakaan. Pemanfaatan teknologi digital, ini Dr. Loli ini ahlinya untuk di perpustakaan. Serta integrasi perpustakaan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengembangan budaya baca. Jadi ketika sekolah itu membudayakan literasi, nah ini perpustakaan harus dilibatkan. Petugas perpustakaannya. Ini gimana nih kita bikin program literasi di sekolah kita setiap hari Kamis kah membaca di lapangan bersama-sama, membaca senyap. Nah, kegiatannya biasanya itu siswa membawa buku non pelajaran. Jadi yang dibawa ke sekolah buku selain pelajaran, selain buku LKS atau selain buku paket. Jadi boleh buku cerita, boleh buku novel, buku apa saja, majalah dibaca bersama-sama di lapangan seminggu sekali gitu ya. Nah, ini melibatkan petugas perpustakaan supaya menjadi budaya membaca itu ya. Karena anak-anak sekarang itu kan kebanyakan dengan gadget ya, mereka tuh asik dengan handphonenya, dengan sosial medianya, sehingga agak jauh dengan budaya membaca. Itu harus diinikan lagi. Mudah-mudahan kalau sudah senang dengan membaca dan sudah menjadi budaya, itu juga karakter bangsa Indonesia, siswa kita semakin meningkat ya. Melalui presentasi ini, kita akan menggali strategi dan langkah-langkah konkret dalam mengoptimalkan fungsi perpustakaan sebagai bagian terpisahkan dari ekosistem. Jadi hari ini kita akan menggali langkah-langkah konkret apa nih bagaimana mengoptimalkan fungsi perpustakaan supaya nanti kalau adik-adik terjun ke dunia pendidikan, gimana nih perpustakaannya supaya hidup gitu ya. Next. Baik, sebentar. Ada delay sedikit. Iya. Pentingnya perpustakaan sebagai pusat informasi dan pengetahuan ini sudah pasti ya. Perpustakaan sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Jadi kalau siswa atau tidak mengandalkan guru saja, tidak mengandalkan pengetahuan yang diberikan oleh guru, tugas-tugas dari guru atau LKS saja atau buku paket saja, tapi di perpustakaan itu pintunya dunia itu ada di perpustakaan. Ya. Sumber pengetahuan. Jadi kalau anak itu misalkan seminggu 1 buku aja, sebulan dia 4 buku, itu menjadi wawasan yang bagus buat anak. Peran perpustakaan dalam mendukung pembelajaran dan penelitian itu pasti. Kalau anaknya rajin baca, rajin ke perpustakaan, rajin riset, itu diantaranya adalah ada peran perpustakaan. Jadi karena itu perpustakaan harus lengkap isinya supaya yang bacanya itu senang. Oh ternyata ada buku ini, besok cari lagi buku yang ini. Jadi mau riset apa, mau penelitian apa, insya Allah bukunya ada gitu ya. Insya Allah kalau perpustakaan UIN mah udah sangat luar biasa, pasca ya sudah sangat lengkap. Tapi kalau perpustakaan di sekolah, nah itu yang jadi tantangan ya. Seharusnya itu budget untuk perpustakaan itu 5% dari di standar sarana ya, 5% dari dana BOS bantuan operasional sekolah. Kan sekolah itu dapat dana BOS tuh kan,
Kalau SD itu 1 juta per siswa itu 1.090.000 kalau nggak salah per siswa. SMTS itu di Bekasi sih, sekarang tiap daerah beda-beda ya dana bosnya. SMP itu 1.100.000 sekian. Kalau SMA itu 1,5 atau 1,6 per siswa per tahun. Ya, dana operasional sekolah. Nah, itu 5%-nya untuk perpustakaan, untuk pengadaan buku gitu ya. Tapi memang kendalanya kebanyakan dana BOS itu digunakan untuk gaji guru. Ya, gaji guru itu dia maksimal 60% dari dana BOS itu untuk menggaji guru dan tendik. Jadi baru sisanya itu buat listrik dan lain-lain ya. Jadi belum banyak, tapi sih gimana leadernya ya, gimana kepala sekolahnya. Insya Allah kalau memang dia peduli dengan perpustakaan ya dia mengadakan tambahan-tambahan koleksi. Tantangan dalam mengelola perpustakaan modern. Nah, ini juga tantangan karena tidak semua pengelola perpustakaan itu juga tahu dan ngerti bagaimana menggunakan perpustakaan yang modern yang ada aplikasinya, ada opaknya gitu ya. Jadi minjem buku tinggal cari di komputernya, cari judul bukunya atau cari pengarangnya gitu. Itu kalau untuk di kampus UIN insya Allah sudah ada. Nah, yang di sekolah-sekolah bagus insya Allah sudah. Lanjut next. Standar perpustakaan ini sudah ada di Google Drive ya, sudah saya bagikan. Standar perpustakaan jenjang SD itu beda-beda sedikit sih dengan SMP dengan SMA. Jadi rata-rata itu kalau kelasnya itu ada rombelnya 1 sampai 6 kelas. 1 sampai kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya satu SD atau satu FI itu dia seharusnya dia punya 1.000 judul. 1.000 judul buku. Bukan 1.000 eksemplar ya. 1.000 judul buku. Nah, ini yang banyak sebenarnya belum terpenuhi. Jadi belum memenuhi standar nasional perpustakaan di sekolah itu. Jadi ya gimana nih sebagai kepala sekolah, berarti kalau baru ada 300 judul, tahun ini saya nambah 50 judul dan seterusnya sampai tercapai 1.000 judul. Nanti kalau kelasnya ada 9 kelas 1.500 judul gitu ya. Bukan eksemplar judulnya. Jadi kan dipakai buku induk kan, pakai buku induk ya. Ditulis judul bukunya, pengarangnya, tahun terbit, ISBN-nya, harga berapa, ada berapa. Ada buku induk perpustakaan tuh. Nah, dihitung tuh di buku induknya ada berapa judulnya. Kalau baru ada 300 berarti belum memenuhi standar perpustakaan jenjang SD. Ya, saya benar. Ini hampir sama. Ini ada standar ruangan dan lain-lain. Itu minimal ruangan perpustakaan itu 0,4 meter kali jumlah siswa. Kalau siswanya ada 100, misalnya satu sekolah misalkan siswanya 100 ya. Kali 0,4 meter berarti luasnya harus 40 meter persegi luas perpustakaannya. Kalau misalkan satu SD misalkan ada 100 murid. 100 murid kali 0,4 meter. Itu 40 meter persegi luas perpustakaannya. Kalau muridnya 200, udah tinggal kali aja. 0,4 meter kali 200 siswa. Oh, perpustakaannya 80 meter ya. Itu standar saran dan lain-lain nanti bisa dibaca di peraturan kepala perpustakaan nasional itu ya yang sudah ada di Drive ya. Oke, lanjut. Next. Bapak. Nah, ini how-nya. Bagaimana cara mengoptimalkan fungsi perpustakaan? Yang pertama, peningkatan koleksi dan aksesibilitas. Jadi koleksi perpustakaannya ditambah. Di antaranya menyediakan ini nih, menyediakan buku-buku terbaru. Ada buku-buku terbit yang baru ditambahkan di koleksi perpustakaan. Yang bukunya relevan. Kalau misalkan jenjang SD, berarti kan buku-bukunya harus relevan ya dengan mata pelajarannya, dengan usia anak dan lain-lain. Sesuai dengan kurikulum. Kalau kurikulumnya sekarang kurikulum merdeka, berarti belinya kurikulum merdeka. Kalau kurikulumnya kemarin
kurikulum ke-13 2013, jadi sesuai kurikulum ya, pengadaan buku baik itu buku paket, buku teks utama maupun buku penunjang, buku fiksi non fiksi, nah, sesuai kurikulumnya. Kemudian memperbanyak koleksi buku fiksi dan non fiksi untuk meningkatkan minat baca. Di dalam standar tadi ada presentasinya. Buku fiksi itu 40%, non fiksi 50, ada 40 sampai 60, ada pokoknya atas fiksinya 40, non fiksinya 60% atau sebaliknya. Ya, jadi memperbanyak buku ini supaya anak-anak semakin senang meningkat minat bacanya. Menyediakan literatur digital, e-book, jurnal elektronik. Berarti kan harus ada komputer ya, laptop di komputer di perpustakaannya disediakan. Jadi ada e-book. Sekarang kan kalau di Google sekarang udah banyak. Kalau kita mau buka Google, ada di PDF Drive, banyak kita bisa downloadkan. Kita bisa bikin folder-folder di komputer perpustakaan. Jadi kalau mau membaca digital ada. Atau kita sediakan komputernya, ada wifi-nya, anak bisa mengakses untuk mencari e-book. Itu juga boleh, pokoknya tersedia. Jadi ya. Memastikan keterbukaan akses perpustakaan bagi seluruh warga sekolah termasuk siswa, guru, dan staf. Nah ini dia, perpustakaannya harus terbuka gitu. Buka itu maksudnya minimal itu sehari 6 jam. Kalau sekolah mulai jam 7 berarti dia harus buka minimal jam 7 sampai jam berapa? 6 jam, jam 1 siang. Ya. Jadi perpustakaannya harus meningkatkan aksesibilitas. Jangan tutup perpustakaannya selama ada siswa di sekolah, perpustakaannya harus bisa dikunjungi. Ya, minimal 6 jam dalam sehari. Perusahaan itu harus buka melayani warga sekolah. Next. Nah, ini contohnya ya. Kalau ini sih kemarin saya foto di perpustakaan MAN 2, MAN 1. MAN 1 Bekasi. Buku-buku yang dia punya di foto. Dan saya lihat tuh MAN 1 Bekasi itu dia punya ada IG-nya, IG perpustakaan. Jadi perpustakaannya punya akun Instagram dan diposting kalau ada buku baru. Ada buku baru nih gitu. Ya. Lanjut. Ini kan memancing untuk pengen tahu ya, ingin judulnya tuh menarik untuk pengen dibaca. Memanfaatkan teknologi informasi, diantaranya digitalisasi katalog dan sistem peminjaman. Ini nanti Bu Loli, Dr. Loli ini ahlinya. Sistem katalog dan peminjaman. Menyediakan komputer dan akses internet di perpustakaan. Insya Allah bisa ya kalau jadi adik-adik jadi kepala sekolah tinggal belikan satu komputernya, ada wifi. Mengembangkan sistem perpustakaan digital automation. Jadi sekarang ada juga tuh web-web yang atau perpustakaan yang punya juga perpustakaan online-nya. Di samping ada perpustakaan offline, juga ada perpustakaan online yang bisa diakses oleh warga sekolah. Tapi masih sulit sekolah-sekolah yang bagus ya. Lanjut. Ini diantaranya seperti ini ya, disediakan ruangan, ada internetnya, ada infokusnya, ada wifi-nya. Ini contoh arti aplikasi di MAN 1 Bekasi, dia sudah bikin aplikasi untuk pengunjung dicatat atau peminjam dicatat. Di sini dia bikin, ada yang sudah bisa bikin aplikasinya ya. Jadi sudah ada digitalisasi untuk peminjam, pengunjung yang mengembalikan buku dicatat di sini. Lanjut. Lebih mudah merekapnya. Lanjut. Nah, program literasi sekolah ini diantara supaya perpustakaan itu bisa optimal, kepala sekolah mengadakan program literasi. Nah, ini juga yang sadar akan pentingnya literasi. Bisa mengintegrasikan dalam kegiatan belajar. Ayo, siapa yang sudah baca buku? Bisa juga di dalam kelas sebelum KBM,
Guru-guru mau menyediakan waktu anak-anak untuk membaca dulu. Ada juga yang kalau SD itu ada namanya pojok baca ya, di kelas-kelas suka ada pojok baca, pohon literasi gitu. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan gerakan literasi sekolah seperti 15 menit atau boleh di dalam oleh setiap guru ya mengintegrasikan literasinya dalam proses pembelajaran atau gerakan literasi sekolah 15 menit setiap hari. Jadi setiap hari itu Senin sampai hari Sabtu sekolah itu guru itu wali kelasnya ayo sekarang waktunya membaca 15 menit. Nah, itu yang penting anak itu ada menambah pengetahuannya dari bacaan yang dia baca ya. Menyelenggarakan lomba-lomba literasi, misalnya di bulan bahasa atau di bulan-bulan tertentu, bulan Muharram atau bulan apa, atau kelas meeting, diadakanlah lomba-lomba literasi seperti lomba baca puisi, lomba meresensi buku, kalau ada buku baru nih, buku siapa terbit, tokoh, lomba diresensi, lomba menulis cerita, dan lain-lain. Ada juga sekarang ini loh, apa tuh namanya, perusahaan media guru di Surabaya itu dia mengadakan pelatihan untuk sekolah-sekolah. Ada program Sagu Sabu, satu guru satu buku. Satu murid samu sabu. Satu murid sasi, satu siswa satu buku. Sasi sabu, satu siswa satu buku, satu guru satu buku. Jadi ada perusahaan atau lembaga namanya Media Guru tuh di Surabaya, dia mengadakan pelatihan. Kalau buat guru berarti guru yang dilatih. Kalau buat siswa berarti siswa yang dilatih selama 3 hari atau berapa. Nanti habis pelatihan itu anak-anak diminta menulis buku, apa itu novel, cerita. Yang penting satu anak menghasilkan satu buku. Atau pelatihannya guru. Saya pernah mengadakan dengan 100 orang guru. Iya. Kota Bekasi, saya kerjasama dengan Media Guru mengadakan pelatihan untuk guru-guru di Kota Bekasi. Kalau saya bikin link kan, bikin link pendaftaran pakai Google Form, share ke semua sekolah, ke pengawas itu share, tolong di-share di guru-guru. Ikut pelatihan Sagu Sabu, satu guru, satu buku. Pelatihan. Zoom sih waktu itu Zoom. Terserah mau Zoom apa mau di tempat. Ya udah deh, karena waktu itu masih COVID apa gimana ya, akhirnya kita Zoom 3 hari malam. Habis itu 1 bulan harus jadi 1 buku. Ya kita ditarget tuh. Gimana caranya 1 bulan jadi 1 buku. Terserah mau buku teks, buku sastra, yang kita kuasai aja. Jadi yang kita kuasai apa? Minimal 40 halaman. 40 halaman apa 60 halaman ya. Tapi karena kita terpaksa, akhirnya alhamdulillah jadi 1 buku. Waktu itu saya juga menghasilkan 1 buku. Waktu itu karena saya sedang menginikan tentang proses Office 365, jadi saya bikin buku Office 365. Yang kita kuasai aja, yang kita kuasai. Kamu tulis yang kamu kuasai. Udah selama sebulan. Ayo aja. Nanti dia dibikinkan covernya. Covernya dari penerbit itu, dari Media Guru. Ini cover bukunya. Ini ISBN-nya gitu. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi bisa mengadakan, sekolah bisa mengadakan lomba resensi buku atau lomba nulis cerita. Jadi tergantung apa ya, will-nya ya, keinginan dari kepala sekolahnya. Kalau ingin dia pengen anak-anaknya jago literasi, berarti kan dia mengusahakan. Lanjut. Nah, integrasi program literasi dalam sekolah dalam pembelajaran. Jadi ketika guru ya mengintegrasikan literasi dengan KBM masing-masing. Jadi sebagai guru, guru Quran hadis, ya, baca buku dulu, terserah buku apa. Atau guru IPS, anak-anak diminta untuk membaca dulu sebelum belajar. Jadi mengintegrasikan literasi dalam KBM pembelajaran. Lanjut. Ini cuma hanya gambar ya, supaya memperjelas yang tadi di
yang memperjelas di teks yang tadi. 15 menit membaca setiap hari di kelas ini kan jadi silent reading ya, membaca senyap, semuanya membaca dalam waktu 15 menit. Saya baca sama-sama setiap hari. Ini kalau diprogramkan ya setiap hari 15 menit, insya Allah 1 bulan kan jadi banyak. Tapi menjadi habit ya, kebiasaan buat anak-anak. Jadi dia senang membaca. Lanjut. Ini diantara program yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi perpustakaan. Bukunya ambil di perpustakaan. Lomba review buku. Nah, bukunya kalau mau dilombakan di sekolah, boleh bukunya ditentukan judulnya atau terserah anak. Bukunya yang mau direview, buku apa yang menarik gitu ya. Nanti kan judulnya apa, pengarangnya siapa, halaman berapa, isinya apa, kekurangannya apa, di review, dia bikin tulisan, langsung dia presentasi kan, dilombakan ada jurinya. Itu lomba review buku. Jadi nanti yang kriterianya bisa jadi buku yang paling menarik isinya, atau dia yang paling bisa menyampaikan isi bukunya. Tapi kan dengan adanya lomba itu semua anak membaca. Semua anak membaca terpaksa karena dia ingin memahami buku itu, ingin menang lombanya gitu. Tanpa ada lomba ini kan dia jadi nggak baca. Ya. Dengan adanya lomba ini semuanya berlomba-lomba untuk memenangkan kejuaraan. Jadi terpaksa dia baca buku. Oh ternyata buku ini asik. Banyak ide yang dimunculkan. Ya. Ini sangat membantu anak untuk menjadi literat ya, senang buku. Today a reader, tomorrow a leader. Jadi para pembaca itu sekarang, besok akan menjadi seorang leader. Itu yang gubernur kita yang sekarang siapa? Jawa Barat. Dede Mulyadi itu dia juga seorang pembaca buku. Dia senangnya bukunya buku ini, buku biografi tokoh yang suka dia baca. Tokoh dari berbagai negara dia baca. Jadi sekarang seperti itu. Jadi pemimpin-pemimpin kita ini kebanyakan orang sukses itu adalah seorang pembaca buku. Orang yang sukses kebanyakan adalah orang yang rajin membaca buku. Lanjut. Perpustakaan sebagai pusat belajar, nih sesuai dengan mata kuliah ya. Pusat belajar. Pusat sumber belajar. Menjadikan perpustakaan sebagai tempat belajar mandiri dan diskusi kelompok. Jadi kepala sekolah atau tendik mengkondisikan suasana di perpustakaan itu anak nyaman belajar, ada kursinya, ada mejanya, ada buku-bukunya yang sudah diberi kode itu ya, rak-raknya, buku yang ekonomi di sini, buku di sini. Jadi perpustakaan itu jadi menjadi tempat belajar mandiri dan diskusi kelompok. Lewat diskusi silakan di perpustakaan gitu ya. Itu jadi perpustakaan sudah menjadi pusat sumber belajar. Jadi kepala sekolah harus memfasilitasi ini ya nanti ya kalau ada jadi pemimpin sekolah insya Allah. Menyediakan ruang nyaman dan menarik bagi siswa untuk membaca dan belajar. Ruangannya nyaman, dingin, bersih gitu. Terus menarik, mungkin dindingnya cat apa nih yang bikin nyaman. Kalau perlu ada pendingin dan lain-lain ya. Disesuaikan dengan keadaan. Mengadakan kegiatan remedial dan pengayaan di perpustakaan. Nah, biasanya kalau anak-anak, ya kan suka ada tuh yang ulangannya tidak mencapai KKM. Ulangannya belum mencapai nilai target gurunya, silakan di perpustakaan. Itu kan menjadi belajar. Biasanya boleh open book. Nah, ini juga belum mungkin dimaksimalkan oleh guru-guru kita, perpustakaannya belum dihidupkan. Masih kalau menurut saya itu misalnya masih di kelas saja, di lapangan, kemudian mungkin dibawa keluar sekolah gitu, tapi perpustakaan belum menjadi tempat sumber belajar. Padahal kalau dibikin nyaman, perpustakaannya dibikin nyaman, guru-gurunya diberitahu bahwa
perpustakaan ini sebagai sumber belajar, ayo silakan kalau diskusi atau belajar mandiri, perpustakaan koleksinya sudah lengkap, tempatnya sudah nyaman dan lain-lain gitu ya. Jadi memang harus ada apa ya, kerjasama antara kepala sekolah, guru, siswa, tenaga pustakawan menjadi satu frekuensi ya. Karena kalau nggak satu frekuensi nanti nggak berjalan. Jadi harus satu visi, satu misi semuanya mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan, anak-anak menjadi literat dan mandiri belajarnya. Lanjut. Kakak, perpustakaan menjadi pusat sumber belajar mandiri. Nah, ini perlu dibangun mindset ya. Kalau menurut saya mindset di siswa-siswa kita bahwa belajar itu nggak mesti sama guru gitu. Oh, nggak ada guru nih, dah aja. Tapi bisa belajar mandiri ke perpustakaan. Atau kalau nggak ada gurunya, atau hari Sabtu itu eskul, dia pergi ke perpustakaan gitu. Atau pulang sekolah dia bisa ke perpustakaan. Ya, jadi mindset anaknya juga harus dibangun ya. Jangan sampai anak pulang perpustakaan tutup juga. Tapi biasanya sampai jam 4 ya. Apa tuh namanya? Kalau kantor itu PNS itu sampai jam 3, jam 4. Nah itu berarti kan perpustakaannya masih buka, masih bisa dikunjungi oleh siswa. Jangan sampai ketika siswa mau berkunjung perpustakaannya tidak dapat diakses. Ya, jadi perpustakaan sebagai pusat sumber belajar mandiri. Jadi anak itu ada keinginan, nah itu ya memang sih perlu koleksi yang lengkap. Jadi bervariasi koleksi bukunya sehingga dia dapat meningkat minat bacanya. Lanjut. Peningkatan kompetensi pustakawan. Nah, memberikan pelatihan berkala untuk pengelola perpustakaan. Jadi pengelola perpustakaan juga harus terus dilatih untuk gimana nih memberikan pelayanan perpustakaan. Ketika ada yang meminjam atau pemberian kode-kode buku ya, harus diberi training yang berkala. Setahun itu kan minimal sih sebenarnya ya buat kita ya, itu 4 kali lah ya, 4 kali mengikuti, mengupgrade pengetahuan itu minimal 4 kali. Kalau saya bahkan sebulan sekali mah ikutlah training apa gitu untuk menambah wawasan ya. Kalau ada sesuatu yang baru mesti saya ikut invest apa namanya ya, investasi leher ke atas. Kalau ada biaya-biaya sedikit ikut ya. Melibatkan pustakawan dalam pengembangan kurikulum yang berbasis literasi. Nah, pustakawan juga dilibatkan untuk mengembangkan dalam menentukan program-program literasi ya. Jadi kepala sekolahnya ngajak pustakawan, ngajak guru, ini kita mau ada program literasi nih yang 15 menit setiap hari atau membaca bersama di lapangan, atau program atau mau ada lomba tadi apa, lomba review buku. Nah itu pustakawan diajak gitu jadi supaya satu frekuensi, supaya bersama-sama. Jangan dia kan kalau pustakawan itu kan sama dengan pendik ya, tenaga kependidikan, jangan dia tidak dilibatkan dalam pengembangan kurikulum sekolah, dia harus ajak rapat juga supaya sama-sama mendukung kegiatan literasi. Lanjut Kak. Nah, ini training buat para pustakawan. Bisa di online, sekarang suka ada, atau offline di perpustakaan nasional ya, suka ada. Untuk sekarang kan kalau kepala perpustakaan itu harus mempunyai sertifikat ya, di sekolah-sekolah itu. Kepala perpustakaan harus punya sertifikat kepala perpustakaan. Dia harus mencari. Untuk akreditasi itu kalau nggak punya sertifikat dianggapnya nilainya kurang lah ya. Kalau pustakawan sekolah nggak punya sertifikat kepala perpustakaan atau pengelola perpustakaan, dia harus mencari
mencari pelatihan-pelatihan yang terkait. Memang biayanya agak lumayan ya Bu Loli ya. Saya lihat kalau pelatihan kepala perusahaan itu 600.000, ada juga sih. Tapi agak jarang. Lanjut. Next. Kolaborasi dengan guru dan orang tua. Yang keenam, bagaimana cara mengoptimalkan perpustakaan itu dengan kolaborasi dengan guru dan orang tua. Mengajak guru menggunakan sumber perpustakaan dalam proses pengajaran. Jadi gurunya diajak untuk ke perpustakaan, terutama yang buku-buku yang berhubungan sama mapel ya, akidah akhlak, mungkin ada buku apa di perpustakaan atau buku IPS IPA. Jadi guru diajak untuk memanfaatkan perpustakaan. Apa tugas merangkum atau tugas bikin makalah atau tugas lain-lain supaya dia itu siswa tuh comeback ke perpustakaan gitu ya. Tugas-tugasnya berhubungan sama perpustakaan. Tugas resensi buku, tugas makalah, tugas diskusi. Nah, itu jawabannya ada di perpustakaan misalnya. Jadi kita mengajak guru. Kemudian mengadakan kegiatan literasi yang melibatkan orang tua. Ini buat anak SD biasanya ya. Parent Reading Day. Misalnya mengajak orang tua supaya orang tua juga meningkatkan minat baca anak melalui kegiatan Parent Reading Day. Next. Yeah. Nah, ini seperti ini ya, Parent Reading Day. Misalkan kepala sekolahnya tentukan, besok misalkan hari Senin, itu adalah Parent Reading Day. Orang tua membacakan cerita buat anaknya di rumah. Hari membaca buat orang tua. Jadi orang tuanya bacain cerita. Kalau di sekolah yang diprogramkan, mungkin orang tuanya di rumah jadi terbiasa, terpaksa membacakan cerita. Nah, ini sudah hal yang sudah jarang dilakukan oleh orang tua yang sekarang ya kan. Kebanyakan udah aja anaknya dikasih gadget, dikasih handphone biar anteng. Tapi kalau ada program ini, Parent Reading Day, jadi hari orang tua membacakan cerita itu, misalkan satu hari orang tua wajib membacakan cerita buat anaknya, misalkan untuk anak SD ya, atau TK. Jadi difotokan mereka sedang membacakan cerita. Kalau program dari sekolah biasanya orang tua itu mau ikut. Nah ini kan hal yang sudah jarang dilakukan. Kalau dilakukan itu bagus. Pertama untuk membangun kedekatan dengan orang tua, juga untuk ya menambah apa ya buat anak tuh ya, cerita gitu ya. Kan nggak mesti selalu nasihat ya, nggak mesti selalu nasihat dari orang tua, tapi mungkin dengan membacakan cerita juga membangun kedekatan emosi. Nah ini kalau diadakan bagus ini Parent Reading Day ya, orang tua supaya terbiasa dan suka membacakan cerita. Kalau zaman dulu suka ada tuh sebelum tidur dibacain cerita dulu gitu ya, anaknya dibacakan cerita. Nah itu yang sekarang apakah itu sudah masih berjalan enggak, kebiasaan membacakan cerita buat anak. Lanjut. Yang ketujuh, bagaimana mengoptimalkan perpustakaan melalui survei kepuasan pengguna perpustakaan. Dikasih survei boleh pakai Google Form atau pakai, kalau Indomaret juga suka ada ya. Tolong dong dipakai ini smile-nya ke smile senyum, apa dikasih ikon penggunanya dimasukin ke, kita bisa bikin ikon senyum gitu ya, atau yang senyumnya kebalik masukin ke toples, bisa seperti itu, atau pakai Google Form atau pakai apa, intinya sih survei kepuasan pengguna perpustakaan. Apakah dia senang dengan pelayanan kita atau belum, atau adanya juga yang pakai kotak surat ya, kotak surat
kotak saran. Bisa pakai kotak saran atau pakai icon yang smile itu masukin ke toples atau Google Form bisa dan lain-lain. Nanti untuk evaluasi pengembangan perpustakaan, mengevaluasi koleksi dan layanan perpustakaan secara berkala. Evaluasi misalkan setahun 1 kali atau 2 kali, dihitung lagi jumlah bukunya. Ini apa yang kurang, kira-kira apa nih yang perlu tambahkan. Kalau sebagai kepala sekolah atau sebagai tending mungkin diberikan angket ke guru, bisa juga kira-kira buku apa ya yang perlu ditambahkan. Oh, kamus Bu, oh misalnya buku referensi, oh buku ini Bu, gitu ya. Bisa juga kita meminta masukan dari siswa atau dari guru untuk melengkapi koleksi yang kira-kira diminati atau ingin dibaca. Layanan perpustakaan, jadi secara berkala ya, bisa setahun sekali, setahun 2 kali kita mengevaluasi koleksi. Menyusun rencana pengembangan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ini untuk pengelola perpustakaan, kepala perpustakaannya bikin rencana jangka panjang, jangka pendek. Jangka pendeknya misalkan nambah koleksi, jangka panjangnya nanti jadi seperti bikin program kerja ya. Karena kita kan harus terus meningkatkan layanan perpustakaan. Baik, lanjut. Next. Nah, ini survei kepuasan pelanggan. Boleh pakai icon-icon gini ya. Gini, bikin pakai, boleh stiker atau apa, kertas. Nanti masukkan ke dalam toples. Pengunjungnya datang, masukin mau yang mana icon yang dimasukin. Kalau ada yang begini yang senyumnya ke bawah, berarti ada yang nggak puas. Berarti kita harus lebih ramah lagi, gitu ya. Lanjut. Rapat evaluasi dan perencanaan. Rapat tentang evaluasi. Kalau misalkan perpustakaannya punya anggota pustakawan, mungkin bisa rapat di sana. Atau kalau enggak, rapat dengan kepala sekolahnya tentang evaluasi koleksi dan merencanakan layanan yang secara berkala. Ingin meningkatkan apa lagi nih, gitu ya, supaya meningkat terus koleksinya, layanannya, dan lain-lain. Lanjut. Bertahap. Nah ini ya, tadi sudah menyusun rencana pengembangan perpustakaan. Kira-kira perpustakaannya nanti dalam jangka panjang itu seperti apa? Kan kita harus punya gambaran. Saya punya, kalau sesuatu yang bisa dibayangkan, bisa diwujudkan gitu ya. Jadi dibayangin dulu perpustakaannya nanti pengen seperti apa. Saya pengen perpustakaannya seperti yang ada di perpustakaan daerah atau seperti yang perpustakaan yang ada di UIN. Nah itu nanti itu jangka panjangnya. Kalau sudah bisa dibayangkan, nanti kan tinggal bagaimana mewujudkannya ya. Yang penting ada rencana. Jangka panjangnya nanti seperti apa, jangka pendeknya seperti apa. Lanjut, Kak Hafiz. Nanti kita ada sesi diskusi ya. Diskusinya ini. Diskusinya pakai Padlet. Layanan kepada pengguna, penyediaan layanan referensi dan konsultasi. Ini kalau yang sudah perpustakaannya sudah lebih maju lagi, menyediakan layanan referensi dan konsultasi. Kalau ada pengguna, siswa atau guru yang membutuhkan bantuan di perpustakaan, pustakawannya harus siap. Misalkan bikin makalah atau bikin apa, dia melayani. Dan menyediakan layanan referensi. Biasanya referensi itu seperti kamus ya. Kamus itu buku referensi. Kamus atau buku apa? Yang tebal-tebal tuh. Jadi saya jadi lupa. Apa Bu namanya Bu? Buku referensi. Ya dia seperti kamus dan lain-lain ya. Oh, kamus, direktori gitu Bu, globe gitu. Iya. Ya.
program literasi informasi, ada program literasi informasi, ada peningkatan pengalaman pengguna melalui survei dan evaluasi. Jadi ada peningkatan, ada survei yang dilakukan oleh pustakawan, juga ada evaluasi supaya nanti layanannya tuh meningkat terus ya dari hasil survei dan evaluasi oleh pustakawan. Baik, saya akan share ini untuk diskusi. Sebentar, saya buka linknya. Di linknya di chat kali ya, saya kirim ke chat ya. Boleh, Ibu. Oke, Bu. Berarti ini ditutup ya, Bu ya? Iya, ditutup. Dava ditutup, Dava. Baik. Nah, kita ada diskusi tapi di Padlet. Linknya saya kirim ke saya boleh, Bu, nanti saya kasih ke Dava. Iya, iya. Sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Tadi buat Padlet, sebentar share Padlet. Kirim ke Bu Loli. Si muter-muter mencari. Sudah, Bu? Oke. Dava terima ya. Baik, Ibu. Di-share ini bisa di-share di Bisa nanti Dava nih. Nanti kebetulan untuk chat yang di sini kan nggak bisa, jadi nanti saya kirim di grup kelas kami. Nah, di grup kelas boleh. Nanti dibuka, semuanya dibuka mengisi di sana ya. Ibu sudah kirim ke kelas juga. C sama D. Ini langsung kami isi saja, Ibu. Iya, iya. Isi di sana ya.
Silakan komen di situ ya. Ada hadiahnya nggak, Bu? Apa nih hadiahnya nih? Nggak tahu. Hadiahnya apa ini? Informasi magang mungkin. Gimana ya nge-share ini? Nge-share jendela. Belum ada yang menjawab. Nih Hafiz. Iya. Mengapa harus dioptimalisasi fungsi perpustakaan? Karena perpustakaan adalah sumber informasi yang di sekolahan. Maka tentunya siswa sendiri juga. Oke, yang lain silakan. Mungkin di yang section yang ke-6 nih, bagaimana cara mengoptimalkan fungsi perpustakaan. Tadi kan sudah banyak ya. Bisa. Yang lain masih typing. Boleh di mana saja jawabnya. Siti Naila. Fungsi perpustakaan harus dioptimalkan karena perpustakaan bukan hanya tempat pinjaman buku, tapi juga pusat informasi dan perkembangan literasi bagus. Lanjut. Boleh di mana aja ya, boleh di section 1, 2, 3, 4. Fauzan, kapan optimasi perpustakaan? Dilakukan sekarang, seiring teknologi dan terbaca yang bagus. Sip. Muhammad Fauzan, optimasi perpustakaan sebaiknya dilakukan sekarang, seiring perkembangan teknologi dan menurunnya minat baca. Hafiz. Apa itu optimalisasi perpustakaan? Proses untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perpustakaan yang bagus. Optimis apa tadi? Optimis Eagle. Proses meningkatkan efektivitas. Oke, sip. Mantap. Dia masih pada typing. Babli, apa nih? Salamander. Meningkatkan akses dan kualitas informasi. Oke, siap. Yuk, 4 orang masih typing. 5 orang. Aulia. Ini nanti bisa di print, bisa di save PDF ini ya hasilnya. Jadi nggak hilang di Padlet ini. Fortis. Ini namanya ini ya emang nama asli. Dapat meningkatkan kualitas layanan menurut baca. Usaha seperti untuk meningkatkan akses informasi mendukung mantap ya. Sip. Oke. Nadiana Syarifah. Dapat meningkatkan kualitas layanan mendukung baca yang akses informasi bagi masyarakat. Wih, sepanjang nih. Optimalisasi perusahaan. Mungkin ini ya yang banyak ini di section yang ke-6 ini. How di sini nih. Memperluas koleksi digital. Hilang. Cara mengoptimal perpustakaan itu dengan melengkapi dan mendigitalisasi koleksi media kolonial modern, mengadakan program literasi, promosi aktif, kolaborasi dengan berbagai siap. Hilang lagi nih. Jangan dihapus ya. Fungsi perpustakaan dapat dilakukan oleh
Pustakawan staf, manajemen perpustakaan. Oke, siap. Ini yang aktif-aktif nih mahasiswanya, alhamdulillah. Optimasinya kalau punya serius kurcing. Oke, 5 orang masih typing. Iya, ini ada muridnya Bu Loli, ini udah persen. Masa saja Bu Loli. Sudah selesai. Oke, usaha digital. Bagaimana cara melihat pustaka jua? Bagus, keren. Untuk mengoptimalkan, dia masih typing 4 orang, yes. Nanti ini bisa di save PDF, Bu Loli. Bisa di print, bisa di PDF, disimpan. Jawaban dari Bu Yuan apa saya bisa gitu? Apa? Dari Bu Yuan yang PDF-in. Iya, iya. Saya bisa. Iya, ntar saya download PDF-nya, ntar saya kirim ke Ibu. Oke, sip. Makasih, Bu. Iya. Masih ada yang typing. Oke, sip. Vika, fungsi perpustakaan harus dioptimalkan karena perpustakaan adalah sumber pusat belajar yang mendukung proses pendidikan, penelitian, dan pengaruh pada masyarakat. Ini penting agar tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, betul, tapi juga mampu menyediakan akses informasi yang cepat, relevan, dan berbasis teknologi. Dengan pengelolaan yang baik, usaha dapat meningkatkan pelayanan berluas sekaligus. Sip deh. Mantap. Aura. Dilakukan oleh pustakawan, pustakawan pendidik seluruh mereka adalah betul. Oke. Kapan perlu berlanjutan? Nah, masih ada yang typing. Oke, ayo semuanya harus menjawab ya. Biar dapat nilai dari Bu Loli ini. Mohon maaf, Ibu Yuan. Ya. Untuk materi tadi apakah sudah selesai atau masih ada lanjutannya? Sudah selesai, Pak. Mungkin baik. ada. Kalau begitu kepada teman-teman sekalian, berhubung materi sudah selesai, sambil mengisi diskusi ini, mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya atau setidaknya punya pertanyaan yang ingin ditanyakan ke Ibu Yuan, kami persilakan untuk bertanya mungkin. Bagaimana Ibu Yuan? Boleh. Baik, teman-teman yang ingin bertanya boleh dengan menyebutkan namanya dan kelasnya. Kemudian silakan mengajukan pertanyaan yang diinginkan. Terima kasih. Silakan kita diskusi aja, ngobrol. Ya. Iya, kalau nggak dioptimalisasi jadi sepi, nggak relevan, nggak bermanfaat maksimal dalam proses ya. Ya sih. Saya ingin bertanya sih Bu. Saya sebagaimana ingin bertanya, itu kan sebelumnya Ibu menjelaskan tentang mengadakan seperti acara-acara literasi ya Bu, yang lomba review buku. Untuk lomba review buku ini, sekiranya bukunya itu apakah sebaiknya buku tentang pendidikan, ataukah non-fiksi atau fiksi, atau bahkan bukunya pun novel gitu, dalam hal untuk meningkatkan
literasi dari para siswa atau para pelajar. Jadi sebaiknya buku apa yang digunakan untuk mereview buku? Ya, nah untuk mereview bukunya yang dilombakan boleh juga misalnya tergantung panitia ya, misalkan ada buku apa nih yang baru dari tokoh nasional misalkan, atau jadi bukunya boleh ditentuin oleh pihak sekolah penyelenggara lomba atau diberi kebebasan gitu, tapi kasih tema gitu, yang temanya tentang ini gitu. Jadi kalau saya lihat ada yang juga yang nunjuk bukunya, reviewnya buku keluaran terbaru nih tokoh siapa, tokoh nasional misalkan, atau di bukunya dikasih apa batasan tentang temanya atau materinya gitu. Tapi bukunya bebas gitu ya. Tergantung aja sih Pak panitia. Kalau memang ingin mensosialisasikan pemikiran tokoh, misalkan ya supaya semua orang tahu nih pemikiran tokoh nasional, boleh satu buku itu yang ditentuin nih lomba mereview buku karangan misalnya ya Nurholis Majid atau siapa gitu. Boleh itu, atau dibebaskan bukunya tapi temanya misalkan tema tentang pendidikan, tentang manajemen pendidikan, review buku gitu. Terserah ya, tergantung tujuan bukunya. Apakah ingin mensosialisasikan pemikiran seseorang atau ingin supaya dia peserta itu menambah wawasannya. Boleh Pak. Baik, Terima kasih terima kasih pertanyaannya. Bu atas jawabannya. Iya. Emang kalau tanpa adanya kegiatan literasi lomba atau kegiatan literasi itu sepertinya perpustakaan kurang aktif gitu ya. Hanya menunggu siswa atau mahasiswa yang kalau adanya lomba-lomba seperti itu, lomba puisi atau lomba review buku atau literasi dan lain-lain menjadi hidup dan optimal fungsinya. Baik. Ya. Teman-teman yang lain, apa ada yang ingin bertanya? Sambil mengisi link yang sudah diberikan, link diskusi, harap diisi, karena insya Allah itu akan sangat bermanfaat ke depannya. Untuk yang lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Ada yang ingin bertanya? Boleh, langsung saja. Apa ada yang ingin bertanya? Ya, saya Siska ingin bertanya, Bu. Boleh. Silakan. Mengenai optimalisasi perpustakaan ya, Bu. Kan ada suatu parameter untuk mengukur keberhasilan program tersebut ya, Bu. Dan apakah ada parameter evaluasi yang paling efektif tuh untuk mengukur keberhasilan program optimalisasi perpustakaan tersebut, Bu? Terima kasih. Iya, tadi kan adakah parameter untuk mengukur bahwa upaya optimal ini sudah berhasil apa belum? Gitu kan tadi kan menggunakan ada 7 langkah ya tadi ya, penambahan koleksi, terus pemanfaatan teknologi digital, ya itu aja ada dibikin checklistnya gitu Neng. Penambahan koleksi apa? Mohon maaf, maksud saya apakah ketika ada suatu keterbatasan baik dana atau apapun itu yang akan dimajukan terlebih dahulu, apakah dari sisi digitalisasinya atau apakah dari bacaan bukunya terlebih dahulu untuk kepada khalayak yang akan menggunakan perpustakaan tersebut, Bu? Iya betul. Nah kalau misalkan keterbatasan dana nih misalkan ya, ini kalau misalkan memang kendalanya kebanyakan keterbatasan dana ya, berarti menggunakan langkah yang mana nih yang tidak terlalu meminta dana yang banyak ya. Tadi saya buka PPT-nya. Tadi PPT-nya kemana? Bentar, saya buka lagi, Neng. Misalnya melibatkan orang tua tadi yang parent reading day, atau
kegiatan literasi. Jadi manfaatkan dulu program-program yang tidak terlalu meminta dana yang banyak. Sebentar. Penambahan koleksi kan harus ada. Kalau penambahan koleksi kan perlu dana kan ya. Nah, yang mana dulu nih katanya. Betul. Pertanyaannya bagus. Peningkatan koleksi kan pasti kan ada budget ya. Kalau aksesibilitas berarti kan perpustakaannya harus buka minimal tadi 1 hari itu 6 jam. Ini notifikasinya. Terus peningkatan koleksi sebentar. Teknologi informasinya mungkin tahun ini apa pengadaan komputernya dan wifi-nya gitu. Makanya dibikin program jangka pendek dan jangka panjangnya. Mana dulu nih dalam jangka pendek apa dulu yang bisa dikerjakan? Apakah pengadaan komputer dan wifi? Apakah program literasinya dulu nih yang berjalan? Program literasinya yang 15 menit di kelas membaca setiap hari atau yang membaca bersama-sama, membaca senyap di lapangan setiap minggu atau lomba-lomba. Jadi apa dulu yang bisa dikerjakan ya? Membuat program jangka pendek dan jangka panjang. Ya, jangka pendeknya apa yang akan dilakukan. Jadi ini dimasukkan program dulu semuanya, nanti pelaksanaannya kapan gitu. Kita bikin timing ya, schedule apa? Penjadwalan. Schedule time. Baik, terima kasih banyak ya Bu atas jawabannya. Sangat menjawab sekali. Iya, seperti itu. Jadi dibuat programnya jangka pendek ya, misalkan kalau bikin program perpustakaan dari Januari sampai Desember. Januari programnya apa dulu? Nih, misalkan program literasi yang membaca 15 menit di kelas sama mingguannya. Nanti mulai Februari ada kegiatan lomba resensi buku, puisi. Nanti Maret ada penambahan koleksi. Kan Maret misalkan di sekolah ya nunggu dana BOS ya. Dana BOS itu turunnya misalkan di bulan Maret. Pertengahan Maret nih baru dana BOS-nya keluar. Barulah di situ pembelian dana BOS, pembelian buku koleksi di bulan Maret atau April gitu ya. Karena sekarang itu dana BOS-nya turunnya 3 bulan sekali. Tadinya 6 bulan sekali nih per semester turun dana BOS. Kalau sekarang 3 bulan sekali per triwulan. Kemarin yang Januari, Februari, Maret turun di bulan Maret. Dana BOS turun kan, dana BOS. Nah itu kepala sekolah bisa beli buku, bisa menganggarkan buku selain buat honor guru itu 60%, dia menganggarkan buku penambah koleksi sekian persen ya di bulan Maret. Nanti April, Mei, Juni keluar lagi yang triwulan kedua bosnya nanti mengadakan apa gitu yang jadi sesuai dengan anggaran yang ada, baru kita bikin programnya seperti itu. Terima kasih. Jadi terima kasih banyak Bu. Ya, misalkan penambahan komputer nih kita bisa beli di bulan apa, gitu ya, sesuai dengan dana yang tersedia. Iya, terima kasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Yuan yang telah menjawab dan Saudari Siska yang telah atas pertanyaannya. Yes. Mohon maaf Ibu, berhubung waktunya sudah mepet, mungkin kita cukupkan di sesi tanya jawabnya. Terima kasih yang sudah menjawab. Ini nanti Ibu download, Ibu unduh, nanti Ibu kirim ke Bu Dr. Loli dan Ibu Hesti jawaban dari adik-adik semuanya. Ini tersimpan nanti di PDF buat evaluasi. Ini alhamdulillah jawabannya sudah sesuai dengan yang disampaikan. Nanti bisa mengeksplor lagi materinya di Google atau dengan Bu Dr. Loli ya. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya bisa bersilaturahim di sini. Ada nomor handphone saya di PPT kalau mau ngobrol atau sharing. Saya tinggal di Kota Bekasi. Ada yang dari Bekasi nggak? Main ya. Tapi harus ngabarin dulu kalau ini karena kita suka biasalah jarang ini kecuali hari sore Sabtu Minggu.
mudah-mudahan materi yang hari ini bisa disampaikan bisa bermanfaat. Senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Dr. Hesti juga Bu Loli, dan adik sekali ini luar biasa jawabannya, ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Memang kita diskusinya ringan sih, yang penting ini kan apa tuh namanya, mudah-mudahan bisa diterapkan ketika nanti sudah menjadi leader-leader di sekolah ya, insya Allah, para pemimpin di masa yang akan datang, manajer-manajer pendidikan. Dari saya mungkin itu ya Bu Loli ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Bu. Apa? Ini Sertifikatnya. ditutup dulu sebelum penyerahan. Oh ya, baik. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yuan selaku pemateri kita pada sore hari ini yang telah menyampaikan materi yang begitu luar biasa dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Yuan. Selanjutnya kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pemberian sertifikat kepada pemateri yang akan diberikan oleh Ibu Dr. Hesti Kusumaringrum. Sebentar, akan saya share untuk. Terima kasih ya Pak, di-share ya sertifikatnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan hormat dan penuh rasa terima kasih kami menyerahkan sertifikat ini ya kepada Ibu Dr. Yuan yang telah berkenan menjadi narasumber dosen tamu pada mata kuliah kita Manajemen Perpustakaan dan Pusat Sumber Belajar. Kontribusi, wawasan, pengalaman yang Ibu bagikan kepada kami tadi tentu sangat berharga Ibu bagi pengembangan pengetahuan mahasiswa kami tentunya. Dan berikut sertifikatnya. Terima kasih banyak. Kami ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk berbagi ilmu pada kami. Sehat selalu Ibu. Sekali lagi terima kasih ya Ibu. Ibu dengan senang hati. Baik. Terima kasih Bu Yuan. Oke, waktu kita serahkan pada MC lagi. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beranjak. Untuk sebelum ditutup, kita ada doa terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh saudara kita, Saudara Fauzan. Kepada Saudara Fauzan, kami persilahkan. Baiklah, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa Allah tabaraka wa ta'ala an kulli sawati rasulillahi ajma'in. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wal amal wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afa 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana afiq 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabri wa qina adzabal mizan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Saudara Fauzan yang telah menyampaikan doanya. Selanjutnya kita ke acara sebelum penutup, yaitu kita ada foto bersama terlebih dahulu sebagai bukti dokumentasi. Kepada teman-teman sekalian diharap untuk open cam karena nanti akan kita foto. Silakan kepada teman-teman untuk bisa open cam. Open cam semua teman-teman. Smile. Yang masih tutup kamera harap dibuka kameranya.
Ya, silakan. Ilfa, Rizka, Naila, Nada, Fania, Masih cukup banyak yang Syarani, ya masih banyak yang belum on cam. Raffi, Nur Aziza, Marilla, Cahis, Anes ya, Bilqis, Putri, Anggi, yang lain juga ya. kepada teman-teman harap bisa open cam ya, karena untuk mempersingkat waktu agar kita bisa segera foto bersama. Terima kasih. Dikasih aba-aba Dafa. Baik Ibu. Baik, kalau begitu saya izin foto terlebih dahulu karena ada cukup banyak, jadi saya mungkin fotonya beberapa kali. Untuk hasil foto nanti akan saya kirim ke Ibu Loli ya Ibu. Ya. Yang masih menutup kamera harap sambil dibuka ya teman-teman sekalian. Baik, saya izin foto 1, 2, 3. Saya izin lagi. 1, 2, 3. Salam literasi Dafa. Salam literasi teman-teman, bisa L, huruf L. L not for loli, but for literasi. Loli and literasi. Bisa Dafa? Bisa Ibu. Sebentar, saya lagi saya foto satu-satu karena Qadarullah tidak bisa langsung banyak share screen-nya. Jadi harus manual satu-satu agar terlihat semua. Yang lainnya masih menutup kamera untuk bisa dibuka ya, karena mau difoto, dan tangannya huruf L untuk literasi. Ini cangkel juga ini Dafa. Kenapa Ibu? Sebentar, satu lagi, tenang sebentar. Ya terakhir. Baik, ya. Alhamdulillah untuk sesi foto sudah cukup. Tadi mungkin ada sebagian yang masih tertutup dan ada sebagian yang mungkin tangannya belum mengangkat huruf L. Mohon maaf karena tadi sedikit kendala. Kalau begitu kita beranjak ke acara terakhir, yaitu acara penutup. Kami selaku moderator dan juga MC pada kegiatan sore hari ini menutup acara kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semua itu berasal dari kami dan dari syaitan. Apabila ada kebenaran, sesungguhnya itu berasal dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuan. Bu Hesti. Terima kasih Bu Loli, kasih Dafa. Dafa, Pasika. Izin live, Kak. Yuk. Ya, makasih. Terima kasih teman-teman semua ya. Ya, pamit juga Bu Loli. Iya, pamit ya Bu. Sampai ketemu di kampus. Assalamualaikum. Untuk yang kelas yang besok nggak masuk ya. Jadi udah terselenggaranya acara ini, jadi besok tidak masuk. Minggu depan berarti yang tanggal merah berarti tidak ada kelas, tidak masuk berarti Bu. Minggu depan ada tanggal merah ya? Iya, cuti bersama Ibu. Memang tidak ada kelas. Oh gitu. Ya udah, itu share itu aja kan, UTS aja tinggal ngerjain. Iya, untuk UTS bagaimana Ibu nanti itu? Gampang lah, yang penting kerjain aja. Nanti kan setelah Ibu share, nanti baru dikerjakan gitu, ya. Baik Ibu. Oke, Ibu izin terima kasih Bu. semuanya ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ibu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.